KPK mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kabar itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Senin 27 Oktober. Asep Guntur menegaskan bahwa saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan KPK. Meski sudah mengonfirmasi terkait penyelidikan itu, namun Asep belum bersedia merinci sejak kapan penyelidikan itu dimulai. Langkah KPK memulai penyelidikan itu merupakan babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik dugaan proyek kereta cepat WUS. Salah satu pihak yang menyuarakan dugaan markup proyek tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud MD sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya enggan membuat laporan kasus tersebut meski diminta KPK. Menurut Mahfud MD, seharusnya KPK langsung menyelidiki kasus tersebut tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Setelah polemik tersebut, KPK akhirnya mengumumkan pihaknya telah memulai penyelidikan terkait kasus dugaan markup proyek WUS. Markup WUS sudah dibuka penyelidikan oleh KPK. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. KPK mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan markup proyek WUS. Di satu sisi, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC berjanji kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan KPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengklaim pihaknya sudah mulai bergerak menyelidiki dugaan markup proyek WUS. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Asep Guntur melalui keterangannya kepada wartawan pada Senin 27 Oktober. Namun, ia belum bersedia merinci sejak kapan KPK memulai penyelidikan tersebut. Adapun langkah KPK ini menjadi babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik publik mengenai dugaan markup proyek WUS. Salah satu yang mengendus adanya dugaan markup proyek kereta cepat adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara KCIC sangat menghormati semua proses yang dilakukan KPK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Korporat Sekretari PT KCIC Eva Kairunisa pada Senin 27 Oktober malam. Ia menyatakan KCIC akan bekerjasama membantu KPK selama proses penyelidikan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meragukan Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam dugaan korupsi WUS. Hal itu dikarenakan Luhut baru menangani proyek WUS pada tahun 2020. Mahfud pun menyebut Luhut memiliki karakter yang melaksanakan perintah Presiden sampai tuntas. Sebelumnya, Mahfud menyampaikan bahwa adanya dugaan markup WUS melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya. Ia pun bersedia dipanggil KPK namun enggan jika harus melaporkan kasus tersebut. Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui secara detail soal perencanaan WUS. Pasalnya, ia baru diangkat menjadi Menko Polhukam pada Oktober 2019. Sementara kontrak proyek WUS dilakukan pada 2015 hingga 2016. Mahfud juga meragukan Luhut terlibat dalam dugaan markup proyek WUS
Pasalnya saat itu Luhut masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Mahfud menyebut Luhut ditugaskan menangani proyek WUS pada tahun 2020. Ia mengatakan Luhut menyelesaikan proyek WUS yang memang sudah busuk. Terlebih Mahfud menyebut Luhut memiliki karakter yang menyelesaikan tugas sampai tuntas jika diberikan oleh Presiden. Termasuk dalam hal ini Luhut menyelesaikan perintah karena diminta oleh Presiden saat itu, yakni Joko Widodo. Dipikirkan dan dicatat di dalam sistem pemerintahan kita. Jadi ketika negara mengambil keputusan, ketika pemerintah mengambil keputusan, maka dia adalah keputusan yang bersifat institusional. Jadi tidak bisa misalnya ketika seseorang sudah menandatangani sesuatu itu dia atas nama negara, dia atas nama pemerintah kita. Jadi kalau misalnya di situ ada para pihak yang ada itu mereka bukan perorangan. Jadi saya kira di sistem politik kita, sistem pemerintahan kita, terkadang-kadang itu orang memahami bahwa ada yang salah dengan cara memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya tata kelola pemerintahan dipahami bahwa ketika orang melakukan tanda tangan, orang melakukan kontrak itu adalah kontrak kelembagaan, kontrak institusional. Tidak hanya kasus-kasus ini ya, kasus lain juga misalnya yang paling gampang ya ini kan kasus yang kereta cepat ya, yang super cepat, yang WUS program Jakarta Bandung. Katakanlah misalnya yang paling ekstrim, kasus IKN. IKN itu kan dilakukan itu adalah negara, presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Jadi ketika itu sudah dicanangkan, sudah ditandatangani, maka siapapun presiden yang selanjutnya itu akan terikat dengan tanda tangan kontrak itu. Apalagi misalnya kayak kasus yang sekarang terjadi yang nilainya juga ratusan triliun ya, kasus yang kereta cepat Jakarta Bandung ini, itu sebetulnya kan proses yang dilakukan berbasis kelembagaan. Jadi bukan orang per orang, katakanlah misalnya kita akan mengatakan si A, si B, kemudian atau si C, atau itu pihak swasta, atau itu pihak negara. Yang terjadi kan itu ada di negara kita. Jadi ketika pemerintah mengambil inisiasi kemudian memutuskan ini sebagai sebuah proyek yang dibiayai untuk meningkatkan intensitas yang bagus, pelayanan yang bagus di bidang transportasi antara Jakarta Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan, itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan. Jadi tidak bisa misalnya itu yang tanda tangan Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi dong yang tanda tangan, yang bertanggung jawab dong. Itu kan seolah-olah kemudian semua beban kemudian dikembalikan semua ke Jokowi gitu loh. Padahal itu kan di situ ada banyak pihak ya yang ikut menandatangani proyek ini. Kemudian bahkan itu adalah konsorsium, yang konsorsium itu bernama KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia China. Artinya itu melalui beberapa pilar yang harusnya pilar-pilar itu dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan. Jadi karena waktu itu misalnya menterinya adalah Sri Mulyani, maka kemudian salah Sri Mulyani, bukan. Jadi siapapun yang menjadi menteri ex officio, ya dia harus bertanggung jawab juga karena ini kan atas nama negara. Ini kadang-kadang yang kita tidak melihat bahwa unsur ini penting ketika manajemen pemerintahan dikembangkan, manajemen pemerintahan diterapkan, maka siapapun yang tanda tangan, apalagi itu kontraknya misalnya serial ya, 5, 10, atau 20 tahun ke depan, seperti IKN, itu kan mengikat presiden, apalagi itu undang-undang misalnya. Begitu sudah diundangkan, siapapun presidennya, ya harus untuk walaupun hari ini misalnya Presiden Prabowo mungkin tidak begitu intens berada ke sana, tapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan. Sama juga dengan kasus kereta cepat Jakarta Bandung ini. Kira-kira begitu anunya. Setting Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan proyek kereta cepat WUS tidak semestinya dipandang sebagai beban negara. Menurut Jokowi, pembangunan moda transportasi cepat ini
merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian sosial ekonomi di wilayah perkotaan padat, terutama Jabodetabek dan Bandung. Dan Jokowi menjelaskan, kerugian ini menjadi alasan pemerintah mengembangkan sistem transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta bandara hingga kereta cepat, Tribuners. Jokowi juga menekankan transportasi umum tidak boleh dinilai hanya dari sisi keuntungan finansial saja. Menurutnya, keuntungan sosial seperti berkurangnya emisi karbon, efisiensi waktu, dan peningkatan produktivitas masyarakat ini lebih penting dibanding laba ekonomi semata. Jokowi juga menegaskan, utang WUS kini sudah menjadi urusan pemerintah Prabowo. Seperti diketahui, pembayaran utang proyek kereta cepat ini sempat menjadi polemik ya. Pemerintah Prabowo Subianto ini melalui Menteri Keuangan Purbaya menyatakan menolak pembayaran utang ini menggunakan dana negara. Dan sejumlah tokoh kemudian mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan markup proyek ini, dan KPK pun menyatakan sudah memulai penyelidikan. Adapun total investasi proyek WUS ini mencapai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 116 triliun rupiah. Lalu kemarin sudah ketemu sama anak-anak di hari Jumat, bilang kalau misalnya mungkin untuk Kementerian SDM itu udah ditandatangani oleh Pak Prabowo itu kenaikannya 100%. Itu dari Kemenkyu sendiri udah ada koordinasi untuk PNS Kementerian SDM. Itu udah ada koordinasi dengan kenaikan 100% atau menjadi 100%, Pak. Menjadi 100%. Ya, kemarin itu udah ada koordinasinya belum Pak sama Kementerian Keuangan itu saya nanti nggak tahu, dianggarkan. saya belum tahu kalau ada surat dari perintah presiden ya kita ikut. Cuman saya belum tahu. Untuk berarti di 2026 itu belum ada ini ya Pak ya untuk anggaran diberikan untuk Kementerian SDM. Anggarannya ada semua, cuman saya belum tahu untuk SDM seperti apa. Jadi belum sampai ke saya, nanti kalau sampai ke saya jelaskan. Itu kan berkat kerja keras Kementerian SDM. Kalau untuk Kemenkyu sendiri akan ada kenaikan gaji ya Mas? Terus kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean. Untuk anak buah Bapak, Pak. Katanya lebih gede dan lebih kecil dari LPS kemarin. Lebih Pak. kecil tapi dibanding yang lain cukup besar. Nggak perlu naik juga nggak apa-apa. Berarti kenaikan untuk Kementerian Keuangan nggak ada nih Pak rencananya? Mungkin ada. Berapa, Kapan nih, Pak? Pak? Kira-kira, Pak? Kapan Pak? Nanti kalau nggak Kan udah bekerja keras Pak. Jadi Belum. 100% juga, Pak? Apakah ada target misalnya Pak untuk menetapkan, berarti kalau misalnya nanti emang udah ada surat yang ke Presiden ditandatangani oleh Pak Presiden itu mengenai itu Kementerian Keuangan siap memberikan ya Pak untuk Kementerian SDM. memang prosedurnya dari presiden. Sebelumnya ini kan Pan RB dulu ada prosedurnya tuh. Iya, ada PNRB dulu Kalau udah Pak. semua selesai ya kita ikut. Soalnya itu kan Nggak ada sebenarnya udah ada tahun lalu Pak. Sebelumnya Menteri SDM juga udah pernah nyindir Menteri Keuangan sebelumnya karena ternyata nggak ada. Kalau perintah presiden kan nggak bisa dilawan. Saya nggak tahu apa ground saya untuk melawan perintah presiden. Paling diskusi sedikit, Pak jangan 100 kurang sedikit. Misalnya kalau anggarannya nggak cukup. Kan PNBP mereka dari energi katanya tertinggi Pak. Masa itu aja sisa banget. Waktu itu sindirannya gitu Pak gitu. Nanti saya lihat. Lu mau ngadu gak sama Pak Bahlil ya? Enggak Pak, waktu itu benar. Nah, saya nggak, nanti kita lihat. Sepertinya sudah lebih bagus daripada sebelumnya kan. Jadi kita lihat seperti apa perintah presidennya, saya akan ikutin. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi kritik yang sempat dilontarkan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu ceplas-ceplos. Purbaya mengungkapkan bahwa gaya bicaranya hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa sikap lugas yang ia tampilkan semata-mata untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya menegaskan dirinya tidak pernah berani bertindak tanpa perintah dari Presiden pada 27 Oktober 2025. Menurutnya, gaya komunikasi yang dianggap koboi itu merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk mengembalikan sentimen positif masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sempat menurun. Ia menambahkan sebagai Menteri Keuangan, dirinya hanya berperan sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan kebijakan. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu.
Saya baru. Ya biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen. Tapi yang paling penting adalah itu kan di media banyak keributan, katanya Pak Bisma pun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Ya tadi saling traktir lah, saya makan, dia makan, dia Pak Baskun puasa, jadi saya traktir Pak Bisma kun. Mau makan di mana, Pak? Ya, restoran Pak, restoran itu. Jadi batasannya seperti itu, kita nggak ada apa-apa, ada kali. Sebenarnya Pak Purbaya ini kan sangat baik dalam artian bahwa beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi, bahwa tidak terjadi apapun di antara kita. Dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan. Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utama Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugas Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. KPK mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kabar itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Senin 27 Oktober. Asep Guntur menegaskan bahwa saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan KPK. Meski sudah mengonfirmasi terkait penyelidikan itu, namun Asep belum bersedia merinci sejak kapan penyelidikan itu dimulai. Langkah KPK memulai penyelidikan itu merupakan babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik dugaan proyek kereta cepat WUS. Salah satu pihak yang menyuarakan dugaan markup proyek tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud MD sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya enggan membuat laporan kasus tersebut meski diminta KPK. Menurut Mahfud MD, seharusnya KPK langsung menyelidiki kasus tersebut tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Setelah polemik tersebut, KPK akhirnya mengumumkan pihaknya telah memulai penyelidikan terkait kasus dugaan markup proyek WUS. Markup WUS sudah dibuka penyelidikan oleh KPK. Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan secara umum. Tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. KPK mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan markup proyek WUS. Di satu sisi, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC berjanji kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan KPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengklaim pihaknya sudah mulai bergerak menyelidiki dugaan markup proyek WUS. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Asep Guntur melalui keterangannya kepada wartawan pada Senin 27 Oktober.
Namun, ia belum bersedia merinci sejak kapan KPK memulai penyelidikan tersebut. Adapun langkah KPK ini menjadi babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik publik mengenai dugaan markup proyek WUS. Salah satu yang mengendus adanya dugaan markup proyek kereta cepat adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara KCIC sangat menghormati semua proses yang dilakukan KPK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Korporat Sekretari PT KCIC Eva Kairunisa pada Senin 27 Oktober malam. Ia menyatakan KCIC akan bekerjasama membantu KPK selama proses penyelidikan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meragukan Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam dugaan korupsi WUS. Hal itu dikarenakan Luhut baru menangani proyek WUS pada tahun 2020. Mahfud pun menyebut Luhut memiliki karakter yang melaksanakan perintah Presiden sampai tuntas. Sebelumnya, Mahfud menyampaikan bahwa adanya dugaan markup WUS melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya. Ia pun bersedia dipanggil KPK namun enggan jika harus melaporkan kasus tersebut. Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui secara detail soal perencanaan WUS. Pasalnya, ia baru diangkat menjadi Menko Polhukam pada Oktober 2019. Sementara kontrak proyek WUS dilakukan pada 2015 hingga 2016. Mahfud juga meragukan Luhut terlibat dalam dugaan markup proyek WUS. Pasalnya saat itu Luhut masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Mahfud menyebut Luhut ditugaskan menangani proyek WUS pada tahun 2020. Ia mengatakan Luhut menyelesaikan proyek WUS yang memang sudah busuk. Terlebih Mahfud menyebut Luhut memiliki karakter yang menyelesaikan tugas sampai tuntas jika diberikan oleh Presiden. Termasuk dalam hal ini Luhut menyelesaikan perintah karena diminta oleh Presiden saat itu, yakni Joko Widodo. Dipikirkan dan dicatat di dalam sistem pemerintahan kita. Jadi ketika negara mengambil keputusan, ketika pemerintah mengambil keputusan, maka dia adalah keputusan yang bersifat institusional. Jadi tidak bisa misalnya ketika seseorang sudah menandatangani sesuatu, itu dia atas nama negara, dia atas nama pemerintah kita. Jadi kalau misalnya di situ ada para pihak yang ada itu mereka bukan perorangan. Jadi saya kira di sistem politik kita, sistem pemerintahan kita, terkadang-kadang itu orang memahami bahwa ada yang salah dengan cara memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya tata kelola pemerintahan dipahami bahwa ketika orang melakukan tanda tangan, orang melakukan kontrak, itu adalah kontrak kelembagaan, kontrak institusional. Tidak hanya kasus-kasus ini ya, kasus lain juga misalnya yang paling gampang ya ini kan kasus yang kereta cepat ya, yang super cepat, yang WUS program Jakarta Bandung. Katakanlah misalnya yang paling ekstrim, kasus IKN. IKN itu kan dilakukan itu adalah negara, presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Jadi ketika itu sudah dicanangkan, sudah ditandatangani, maka siapapun presiden yang selanjutnya itu akan terikat dengan tanda tangan kontrak itu. Apalagi misalnya kayak kasus yang sekarang terjadi yang nilainya juga ratusan triliun ya, kasus yang kereta cepat Jakarta Bandung ini, itu sebetulnya kan proses yang dilakukan berbasis kelembagaan. Jadi bukan orang per orang, katakanlah misalnya kita akan mengatakan si A, si B, kemudian atau si C, atau itu pihak swasta, atau itu pihak negara. Yang terjadi kan itu ada di negara kita. Jadi ketika pemerintah mengambil inisiasi, kemudian memutuskan ini sebagai sebuah proyek yang dibiayai untuk meningkatkan intensitas yang bagus, pelayanannya bagus di bidang transportasi antara Jakarta Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan, itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan. Jadi tidak bisa misalnya itu yang tanda tangan Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi dong yang tanda tangan, yang bertanggung jawab dong. Itu kan seolah-olah kemudian semua beban kemudian dikembalikan semua ke Jokowi gitu loh. Padahal itu kan di situ ada banyak pihak ya yang ikut menandatangani proyek ini, kemudian bahkan itu adalah konsorsium, yang konsorsium itu bernama KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia China.
Artinya itu melalui beberapa pilar yang harusnya pilar-pilar itu dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan. Jadi karena waktu itu misalnya menterinya adalah Sri Mulyani, maka kemudian salah Sri Mulyani, bukan. Jadi siapapun yang menjadi menteri ex officio, ya dia harus bertanggung jawab juga karena ini kan atas nama negara. Ini kadang-kadang yang kita tidak melihat bahwa unsur ini penting ketika manajemen pemerintahan dikembangkan, manajemen pemerintahan diterapkan, maka siapapun yang tanda tangan, apalagi itu kontraknya misalnya serial ya, 5, 10 atau 20 tahun ke depan, seperti IKN, itu kan mengikat presiden, apalagi itu undang-undang misalnya. Begitu sudah diundangkan, siapapun presidennya, ya harus untuk walaupun hari ini misalnya Presiden Prabowo mungkin tidak begitu intens berada ke sana, tapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan. Sama juga dengan kasus kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kira-kira begitu anunya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan proyek kereta cepat WUS tidak semestinya dipandang sebagai beban negara. Menurut Jokowi, pembangunan moda transportasi cepat ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian sosial ekonomi di wilayah perkotaan padat, terutama Jabodetabek dan Bandung. Dan Jokowi menjelaskan, kerugian ini menjadi alasan pemerintah mengembangkan sistem transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta bandara hingga kereta cepat, Tribuners. Jokowi juga menekankan transportasi umum tidak boleh dinilai hanya dari sisi keuntungan finansial saja. Menurutnya, keuntungan sosial seperti berkurangnya emisi karbon, efisiensi waktu, dan peningkatan produktivitas masyarakat ini lebih penting dibanding laba ekonomi semata. Jokowi juga menegaskan, utang WUS kini sudah menjadi urusan pemerintah Prabowo. Seperti diketahui, pembayaran utang proyek kereta cepat ini sempat menjadi polemik ya. Pemerintah Prabowo Subianto ini melalui Menteri Keuangan Purbaya menyatakan menolak pembayaran utang ini menggunakan dana negara. Dan sejumlah tokoh kemudian mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan markup proyek ini, dan KPK pun menyatakan sudah memulai penyelidikan. Adapun total investasi proyek WUS ini mencapai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 116 triliun rupiah. Lalu kemarin sudah ketemu sama anak-anak di hari Jumat, bilang kalau misalnya tukin untuk Kementerian SDM itu udah ditandatangani oleh Pak Prabowo, itu kenaikannya 100%. Itu dari Kemenku sendiri udah ada koordinasi untuk PNS Kementerian SDM. Itu udah ada koordinasi dengan kenaikan 100% atau menjadi 100%, Pak. Menjadi 100% ya, kemarin udah itu udah ada koordinasinya belum Pak sama Kementerian Keuangan itu? Saya nanti nggak tahu, dianggarkan. saya belum tahu kalau ada surat dari perintah Presiden ya kita ikut. Cuman saya belum tahu. Berarti di 2026 itu belum ada ini ya Pak ya untuk anggaran dan untuk Kementerian SDM. Anggarannya ada semua, cuman saya belum tahu untuk SDM seperti apa. Jadi belum sampai ke saya, nanti kalau sampai ke saya jelaskan. Itu kan berkat kerja keras ya Kementerian SDM. Kalau untuk Kemenku sendiri akan ada kenaikan gaji juga Mas? Kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean. Untuk anak buah Bapak, Pak. Katanya lebih gede dan lebih kecil dari LPS kemarin. Lebih kecil tapi dibanding yang lain cukup besar. Nggak perlu naik juga nggak apa-apa. Berarti kenaikan untuk Kementerian Keuangan nggak ada nih Pak rencananya? Mungkin ada. Berapa Kapan nih, Pak? Pak? Kira-kira Pak? Kapan Pak? Nanti kalau Kan udah bekerja keras Pak. Jadi 100% juga Pak? Apakah ada target misalnya Pak? Menekankan berarti kalau misalnya nanti emang udah ada surat yang ke Presiden ditandatangani oleh Pak Presiden itu mengenai itu Kementerian Keuangan siap memberikan ya Pak untuk Kementerian SDM. Memang prosedurnya dari Presiden. Sebelumnya ini kan Pan RB dulu ada prosedurnya tuh. Iya, ada Pan RB dulu. Kalau udah semua selesai ya kita ikut. Soalnya itu kan sebenarnya udah ada tahun lalu Pak. Sebelumnya Menteri SDM juga udah pernah nyindir Menteri Keuangan sebelumnya karena ternyata nggak ada investigasi. Kalau perintah Presiden kan nggak bisa dilawan. Saya nggak tahu apa ground saya untuk melawan perintah Presiden. Paling diskusi sedikit, Pak jangan 100 kurang sedikit. Misalnya kalau anggarannya nggak cukup. Kan PNBP mereka dari energi katanya tertinggi Pak. Masa itu aja sih sahabat. Waktu itu sindirannya gitu Pak gitu. Nanti saya lihat.
Lo mau ngadu sama Pak Bahlil ya? Enggak Pak, waktu itu benar. Nah, saya ingat nanti kita lihat. Sepertinya sudah lebih bagus daripada sebelumnya kan? Jadi kita lihat seperti apa perintah presidennya, saya akan ikutin. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi kritik yang sempat dilontarkan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu ceplas-ceplos. Purbaya mengungkapkan bahwa gaya bicaranya hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa sikap lugas yang ia tampilkan semata-mata untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya menegaskan dirinya tidak pernah berani bertindak tanpa perintah dari Presiden pada 27 Oktober 2025. Menurutnya, gaya komunikasi yang dianggap koboi itu merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk mengembalikan sentimen positif masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sempat menurun. Ia menambahkan sebagai Menteri Keuangan, dirinya hanya berperan sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan kebijakan. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu. Ya Pak. Saya baru. Ya biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen. Tapi yang paling penting adalah itu kan di media banyak keributan, katanya Pak Bisma pun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Ya tadi saling traktir lah, saya makan, dia makan, oh dia Pak Baskun puasa, jadi saya traktir Pak Bisma kun. Mau makan di mana Pak? Ya, restoran Pak, restoran itu. Jadi batasannya seperti itu, kita nggak ada apa-apa, ada saling. Sebenarnya Pak Purbaya ini kan sangat baik dalam artian bahwa beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi, bahwa tidak terjadi apapun di antara kita. Dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan. Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utama Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugas Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. KPK mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kabar itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Senin 27 Oktober. Asep Guntur menegaskan bahwa saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan KPK. Meski sudah mengonfirmasi terkait penyelidikan itu, namun Asep belum bersedia merinci sejak kapan penyelidikan itu dimulai. Langkah KPK memulai penyelidikan itu merupakan babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik dugaan proyek kereta cepat WUS. Salah satu pihak yang menyuarakan dugaan markup proyek tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud MD sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya enggan membuat laporan kasus tersebut meski diminta KPK. Menurut Mahfud MD, seharusnya KPK langsung menyelidiki kasus tersebut tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Setelah polemik tersebut, KPK akhirnya mengumumkan pihaknya telah memulai penyelidikan terkait kasus dugaan markup proyek WUS. Markup WUS sudah dibuka penyelidikan oleh KPK. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK
tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. KPK mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan markup proyek WUS. Di satu sisi, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC berjanji kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan KPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengklaim pihaknya sudah mulai bergerak menyelidiki dugaan markup proyek WUS. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Asep Guntur melalui keterangannya kepada wartawan pada Senin 27 Oktober. Namun, ia belum bersedia merinci sejak kapan KPK memulai penyelidikan tersebut. Adapun langkah KPK ini menjadi babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik publik mengenai dugaan markup proyek WUS. Salah satu yang mengendus adanya dugaan markup proyek kereta cepat adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara KCIC sangat menghormati semua proses yang dilakukan KPK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Korporat Sekretari PT KCIC Eva Kairunisa pada Senin 27 Oktober malam. Ia menyatakan KCIC akan bekerjasama membantu KPK selama proses penyelidikan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meragukan Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam dugaan korupsi WUS. Hal itu dikarenakan Luhut baru menangani proyek WUS pada tahun 2020. Mahfud pun menyebut Luhut memiliki karakter yang melaksanakan perintah Presiden sampai tuntas. Sebelumnya, Mahfud menyampaikan bahwa adanya dugaan markup WUS melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya. Ia pun bersedia dipanggil KPK namun enggan jika harus melaporkan kasus tersebut. Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui secara detail soal perencanaan WUS. Pasalnya, ia baru diangkat menjadi Menko Polhukam pada Oktober 2019. Sementara kontrak proyek WUS dilakukan pada 2015 hingga 2016. Mahfud juga meragukan Luhut terlibat dalam dugaan markup proyek WUS. Pasalnya saat itu Luhut masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Mahfud menyebut Luhut ditugaskan menangani proyek WUS pada tahun 2020. Ia mengatakan Luhut menyelesaikan proyek WUS yang memang sudah busuk. Terlebih Mahfud menyebut Luhut memiliki karakter yang menyelesaikan tugas sampai tuntas jika diberikan oleh Presiden. Termasuk dalam hal ini Luhut menyelesaikan perintah karena diminta oleh Presiden saat itu, yakni Joko Widodo. Dipikirkan dan dicatat di dalam sistem pemerintahan kita. Jadi ketika negara mengambil keputusan, ketika pemerintah mengambil keputusan, maka dia adalah keputusan yang bersifat institusional. Jadi tidak bisa misalnya ketika seseorang sudah menandatangani sesuatu, itu dia atas nama negara, dia atas nama pemerintah kita. Jadi kalau misalnya di situ ada para pihak yang ada, itu mereka bukan perorangan. Jadi saya kira di sistem politik kita, sistem pemerintahan kita, terkadang-kadang itu orang memahami bahwa ada yang salah dengan cara memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya tata kelola pemerintahan dipahami bahwa ketika orang melakukan tanda tangan, orang melakukan kontrak, itu adalah kontrak kelembagaan, kontrak institusional. Tidak hanya kasus-kasus ini lah, kasus lain juga, misalnya yang paling gampang ya ini kan kasus yang kereta cepat ya, yang super cepat, yang WUS program Jakarta Bandung. Katakanlah misalnya yang paling ekstrim, kasus IKN. IKN itu kan dilakukan, itu adalah negara, presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Jadi ketika itu sudah dicanangkan, sudah ditandatangani, maka siapapun presiden yang selanjutnya itu akan terikat dengan tanda tangan kontrak itu. Apalagi misalnya kayak kasus yang
sekarang terjadi yang nilainya juga ratusan triliun ya, kasus yang kereta cepat Jakarta-Bandung ini, itu sebetulnya kan proses yang dilakukan berbasis kelembagaan. Jadi bukan orang per orang, katakanlah misalnya kita akan mengatakan si A, si B, kemudian atau si C, atau itu pihak swasta, atau itu pihak negara. Yang terjadi kan itu ada di negara kita. Jadi ketika pemerintah mengambil inisiasi, kemudian memutuskan ini sebagai sebuah proyek yang dibiayai untuk meningkatkan intensitas yang bagus, pelayanannya bagus di bidang transportasi antara Jakarta-Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan, itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan. Jadi tidak bisa misalnya itu yang tanda tangan Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi dong yang tanda tangan, yang bertanggung jawab dong. Itu kan seolah-olah kemudian semua beban kemudian dikembalikan semua ke Jokowi gitu loh. Padahal itu kan di situ ada banyak pihak ya yang ikut menandatangani proyek ini, kemudian bahkan itu adalah konsorsium, yang konsorsium itu bernama KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia China. Artinya itu melalui beberapa pilar yang harusnya pilar-pilar itu dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan. Jadi karena waktu itu misalnya menterinya adalah Sri Mulyani, maka kemudian salah Sri Mulyani, bukan. Jadi siapapun yang menjadi menteri ex officio, ya dia harus bertanggung jawab juga, karena ini kan atas nama negara. Ini kadang-kadang yang kita tidak melihat bahwa unsur ini penting ketika manajemen pemerintahan dikembangkan, manajemen pemerintahan diterapkan, maka siapapun yang tanda tangan, apalagi itu kontraknya misalnya serial ya, 5, 10, atau 20 tahun ke depan, seperti IKN, itu kan mengikat presiden, apalagi itu undang-undang misalnya. Begitu sudah diundangkan, siapapun presidennya, ya harus untuk walaupun hari ini misalnya Presiden Prabowo mungkin tidak begitu intens berada ke sana, tapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan. Sama juga dengan kasus kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kira-kira begitu anunya, setting. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan proyek kereta cepat WUS tidak semestinya dipandang sebagai beban negara. Menurut Jokowi, pembangunan moda transportasi cepat ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian sosial ekonomi di wilayah perkotaan padat, terutama Jabodetabek dan Bandung. Dan Jokowi menjelaskan, kerugian ini menjadi alasan pemerintah mengembangkan sistem transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta bandara hingga kereta cepat, Tribuners. Jokowi juga menekankan, transportasi umum tidak boleh dinilai hanya dari sisi keuntungan finansial saja. Menurutnya, keuntungan sosial seperti berkurangnya emisi karbon, efisiensi waktu, dan peningkatan produktivitas masyarakat ini lebih penting dibanding laba ekonomi semata. Jokowi juga menegaskan, utang WUS kini sudah menjadi urusan pemerintah Prabowo. Seperti diketahui, pembayaran utang proyek kereta cepat ini sempat menjadi polemik ya. Pemerintah Prabowo Subianto ini melalui Menteri Keuangan Purbaya menyatakan menolak pembayaran utang ini menggunakan dana negara. Dan sejumlah tokoh kemudian mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan markup proyek ini, dan KPK pun menyatakan sudah memulai penyelidikan. Adapun total investasi proyek WUS ini mencapai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 116 triliun rupiah. Lalu kemarin sudah ketemu sama anak-anak di hari Jumat, bilang kalau misalnya tukin untuk Kementerian SDM itu udah ditandatangani oleh Pak Prabowo, itu kenaikannya 100%. Itu dari Kemenku sendiri udah ada koordinasi untuk PNS Kementerian SDM. Itu udah ada koordinasi dengan kenaikan 100% atau menjadi 100%, Pak. Menjadi 100% Ya, kemarin udah itu udah ada koordinasinya belum Pak sama Kementerian Keuangan itu? Saya Nanti nggak tahu, dianggarkan. saya belum tahu kalau ada surat dari perintah Presiden ya kita ikut. Cuman saya belum tahu. Untuk berarti di 2026 itu belum ada ini ya Pak ya, untuk anggaran diberikan untuk Kementerian SDM. Anggarannya ada semua, cuman saya belum tahu untuk SDM seperti apa.
Jadi belum sampai ke saya, nanti kalau sampai ke saya jelaskan. Itu kan kerja keras ya pencarian dana. Kalau untuk Kemenq sendiri akan ada kenaikan gaji juga mas? Terus kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean. Untuk anak Emang buah ya, Pak? bapak pak. Katanya lebih gede dan lebih kecil dari LPS kemarin Lebih Pak. kecil tapi dibanding yang lain cukup besar. Nggak perlu naik juga nggak apa-apa. Berarti kenaikan untuk Kementerian Keuangan nggak ada nih Pak rencananya? Mungkin ada. Berapa Kapan nih, pak Pak? kira-kira pak? Kapan Pak? Nanti kalau Kan udah bekerja keras Pak. Jadi Dari 100% juga pak. Apakah ada target Enggak. misalnya Pak? Menekankan berarti kalau misalnya nanti emang udah ada surat yang ke Presiden ditandatangani oleh Pak Presiden itu mengenai itu Kementerian Keuangan siap memberikan ya Pak untuk Kementerian SDM. memang prosedurnya dari Sebelumnya- presiden. sebelumnya Ini kan Pan RB dulu ada prosedurnya tuh. Iya, ada Pan RB dulu, Kalau udah Pak. semua selesai ya kita ikut. Soalnya itu kan Nggak ada sebenarnya udah ada tahun lalu Pak. Sebelumnya Menteri SDM juga udah pernah nyindir Menteri Keuangan sebelumnya karena ternyata nggak ada investigasi. Kalau perintah presiden kan nggak bisa dilawan. Saya nggak tahu apa ground saya untuk melawan perintah presiden. Paling diskusi sedikit, Pak jangan 100 kurang sedikit. Misalnya kalau anggarannya nggak cukup. Kan PNBP mereka dari energi katanya tertinggi Pak. Masa itu aja sih sahabat. Waktu itu sindirannya gitu Pak gitu. Nanti saya lihat. Lu mau ngadu gak sama Pak Bahlil ya? Enggak Pak, waktu itu benar. Nah, saya nggak nanti kita lihat. Sepertinya sudah lebih bagus daripada sebelumnya kan. Ayo. Jadi kita lihat seperti apa perintah presidennya, saya akan ikutin. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi kritik yang sempat dilontarkan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu ceplas-ceplos. Purbaya mengungkapkan bahwa gaya bicaranya hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa sikap lugas yang ia tampilkan semata-mata untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya menegaskan dirinya tidak pernah berani bertindak tanpa perintah dari Presiden pada 27 Oktober 2025. Menurutnya, gaya komunikasi yang dianggap koboi itu merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk mengembalikan sentimen positif masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sempat menurun. Ia menambahkan sebagai Menteri Keuangan, dirinya hanya berperan sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan kebijakan. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu. Ya Pak. Saya baru. Ya biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen. Tapi yang paling penting adalah itu kan di media banyak keributan, katanya Pak Bisma pun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Ya tadi saling traktir lah, saya makan, dia Baskin puasa, jadi saya traktir Pak Bisma pun. Mau makan di mana Pak? Makan di mana Pak? Ya restoran Pak, restoran itu. Jadi batasannya seperti itu, kita nggak ada apa-apa, ada kali. Sebenarnya Pak Purbaya ini kan sangat baik dalam artian bahwa beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi, bahwa tidak terjadi apapun di antara kita. Dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan. Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utama Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugas Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. KPK mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kabar itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Senin 27 Oktober. Asep Guntur menegaskan bahwa saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan KPK. Meski sudah mengonfirmasi terkait penyelidikan itu, namun Asep belum bersedia merinci sejak kapan penyelidikan itu dimulai. Langkah KPK memulai penyelidikan itu merupakan babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik dugaan proyek kereta cepat WUS.
Salah satu pihak yang menyuarakan dugaan markup proyek tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud MD sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya enggan membuat laporan kasus tersebut meski diminta KPK. Menurut Mahfud MD, seharusnya KPK langsung menyelidiki kasus tersebut tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Setelah polemik tersebut, KPK akhirnya mengumumkan pihaknya telah memulai penyelidikan terkait kasus dugaan markup proyek WUS. Markup WUS sudah dibuka penyelidikan oleh KPK. Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. KPK mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan markup proyek WUS. Di satu sisi, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC berjanji kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan KPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengklaim pihaknya sudah mulai bergerak menyelidiki dugaan markup proyek WUS. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Asep Guntur melalui keterangannya kepada wartawan pada Senin 27 Oktober. Namun, ia belum bersedia merinci sejak kapan KPK memulai penyelidikan tersebut. Adapun langkah KPK ini menjadi babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik publik mengenai dugaan markup proyek WUS. Salah satu yang mengendus adanya dugaan markup proyek kereta cepat adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara KCIC sangat menghormati semua proses yang dilakukan KPK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Korporat Sekretari PT KCIC Eva Kairunisa pada Senin 27 Oktober malam. Ia menyatakan KCIC akan bekerjasama membantu KPK selama proses penyelidikan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meragukan Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam dugaan korupsi WUS. Hal itu dikarenakan Luhut baru menangani proyek WUS pada tahun 2020. Mahfud pun menyebut Luhut memiliki karakter yang melaksanakan perintah Presiden sampai tuntas. Sebelumnya, Mahfud menyampaikan bahwa adanya dugaan markup WUS melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya. Ia pun bersedia dipanggil KPK namun enggan jika harus melaporkan kasus tersebut. Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui secara detail soal perencanaan WUS. Pasalnya, ia baru diangkat menjadi Menko Polhukam pada Oktober 2019. Sementara kontrak proyek WUS dilakukan pada 2015 hingga 2016. Mahfud juga meragukan Luhut terlibat dalam dugaan markup proyek WUS. Pasalnya saat itu Luhut masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Mahfud menyebut Luhut ditugaskan menangani proyek WUS pada tahun 2020. Ia mengatakan Luhut menyelesaikan proyek WUS yang memang sudah busuk. Terlebih Mahfud menyebut Luhut memiliki karakter yang menyelesaikan tugas sampai tuntas jika diberikan oleh Presiden. Termasuk dalam hal ini Luhut menyelesaikan perintah karena diminta oleh Presiden saat itu, yakni Joko Widodo. Dipikirkan dan dicatat di dalam sistem pemerintahan kita. Jadi ketika negara mengambil keputusan, ketika pemerintah mengambil keputusan, maka dia adalah keputusan yang bersifat institusional. Jadi tidak bisa misalnya ketika seseorang sudah
menandatangani sesuatu itu dia atas nama negara, dia atas nama pemerintah kita. Jadi kalau misalnya di situ ada para pihak yang ada itu mereka bukan perorangan. Jadi saya kira di sistem politik kita, sistem pemerintahan kita, terkadang-kadang itu orang memahami bahwa ada yang salah dengan cara memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya tata kelola pemerintahan dipahami bahwa ketika orang melakukan tanda tangan, orang melakukan kontrak itu adalah kontrak kelembagaan, kontrak institusional. Tidak hanya kasus-kasus ini ya, kasus lain juga misalnya yang paling gampang ya ini kan kasus yang kereta cepat ya, yang super cepat, yang WUS program Jakarta Bandung. Katakanlah misalnya yang paling ekstrim kasus IKN. IKN itu kan dilakukan itu adalah negara, presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Jadi ketika itu sudah dicanangkan, sudah ditandatangani, maka siapapun presiden yang selanjutnya itu akan terikat dengan tanda tangan kontrak itu. Apalagi misalnya kayak kasus yang sekarang terjadi yang nilainya juga ratusan triliun ya, kasus yang kereta cepat Jakarta Bandung ini, itu sebetulnya kan proses yang dilakukan berbasis kelembagaan. Jadi bukan orang per orang, katakanlah misalnya kita akan mengatakan si A, si B, kemudian atau si C, atau itu pihak swasta, atau itu pihak negara. Yang terjadi kan itu ada di negara kita. Jadi ketika pemerintah mengambil inisiasi, kemudian memutuskan ini sebagai sebuah proyek yang dibiayai untuk meningkatkan intensitas yang bagus, pelayanan yang bagus di bidang transportasi antara Jakarta Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan, itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan. Jadi tidak bisa misalnya itu yang tanda tangan Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi dong yang tanda tangan, yang bertanggung jawab dong. Itu kan seolah-olah kemudian semua beban kemudian dikembalikan semua ke Jokowi gitu loh. Padahal itu kan di situ ada banyak pihak ya yang ikut menandatangani proyek ini, kemudian bahkan itu adalah konsorsium, yang konsorsium itu bernama KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia China. Artinya itu melalui beberapa pilar, yang harusnya pilar-pilar itu dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan. Jadi karena waktu itu misalnya menterinya adalah Sri Mulyani, maka kemudian salah Sri Mulyani, bukan. Jadi siapapun yang menjadi menteri ex officio, ya dia harus bertanggung jawab juga karena ini kan atas nama negara. Ini kadang-kadang yang kita tidak melihat bahwa unsur ini penting ketika manajemen pemerintahan dikembangkan, manajemen pemerintahan diterapkan, maka siapapun yang tanda tangan, apalagi itu kontraknya misalnya serial ya, 5, 10 atau 20 tahun ke depan, seperti IKN, itu kan mengikat presiden, apalagi itu undang-undang misalnya. Begitu sudah diundangkan, siapapun presidennya, ya harus untuk walaupun hari ini misalnya Presiden Prabowo mungkin tidak begitu intens berada ke sana, tapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan. Sama juga dengan kasus kereta cepat Jakarta Bandung ini. Kira-kira begitu anunya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan proyek kereta cepat WUS tidak semestinya dipandang sebagai beban negara. Menurut Jokowi, pembangunan moda transportasi cepat ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian sosial ekonomi di wilayah perkotaan padat, terutama Jabodetabek dan Bandung. Dan Jokowi menjelaskan, kerugian ini menjadi alasan pemerintah mengembangkan sistem transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta bandara hingga kereta cepat, Tribuners. Jokowi juga menekankan transportasi umum tidak boleh dinilai hanya dari sisi keuntungan finansial saja. Menurutnya, keuntungan sosial seperti berkurangnya emisi karbon, efisiensi waktu, dan peningkatan produktivitas masyarakat ini lebih penting dibanding laba ekonomi semata. Jokowi juga menegaskan, utang WUS kini sudah menjadi urusan pemerintah Prabowo.
Seperti diketahui, pembayaran utang proyek kereta cepat ini sempat menjadi polemik ya. Pemerintah Prabowo Subianto ini melalui Menteri Keuangan Purbaya menyatakan menolak pembayaran utang ini menggunakan dana negara. Dan sejumlah tokoh kemudian mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan markup proyek ini, dan KPK pun menyatakan sudah memulai penyelidikan. Adapun total investasi proyek bus ini mencapai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 116 triliun rupiah. Lalu kemarin sudah ketemu sama anak-anak di hari Jumat bilang kalau misalnya tukin untuk Kementerian SDM itu udah ditandatangani oleh Pak Prabowo, itu kenaikannya 100%. Itu dari Kemenku sendiri udah ada koordinasi untuk PNS Kementerian SDM. Itu udah ada koordinasi dengan Kenaikan 100% atau menjadi 100%, Pak. Menjadi 100% Ya, kemarin itu udah ada koordinasinya belum Pak sama Kementerian Keuangan itu saya nanti nggak tahu, dianggarkan. saya belum tahu kalau ada surat dari perintah presiden ya kita ikut. Cuman saya belum tahu. Untuk berarti di 2026 itu belum ada ini ya Pak ya untuk anggaran pendidikan untuk Kementerian SDM. Anggarannya kan ada semua, cuman saya belum tahu untuk SDM seperti apa. Jadi belum sampai ke saya, nanti kalau sampai ke saya jelaskan. Itu kan berkat kerja keras ya Kementerian SDM. Kalau untuk Kemenku sendiri akan ada kenaikan tukin dia Mas. Terus kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean. Untuk anak Emang buah ya, Pak? Bapak, Pak. Katanya lebih gede lebih kecil dari LPS kemarin Lebih Pak. kecil tapi dibanding yang lain cukup besar. Nggak perlu naik juga nggak apa-apa. Berarti kenaikan tukin untuk Kementerian Keuangan nggak ada nih Pak rencananya. Mungkin ada. Berapa Kapan nih, Pak Pak? kira-kira Pak? Kapan Pak? Nanti kalau nggak Kan udah bekerja keras Pak. Jadi Dengan 100% juga Pak. Apakah ada target Enggak. misalnya Pak untuk menekankan, berarti kalau misalnya nanti emang udah ada surat yang kepres yang ditandatangani oleh Pak Presiden itu mengenai itu Kementerian Keuangan siap memberikan ya Pak untuk Kementerian SDM. Memang prosedurnya dari presiden. Sebelumnya Biasanya kayak PAN RB dulu ada prosedurnya tuh. Iya, ada PNRB dulu Kalau udah Pak. semua selesai ya kita ikut. Soalnya itu kan Nggak ada sebenarnya udah ada tahun lalu Pak. Sebelumnya Menteri SDM juga udah pernah nyindir Menteri Keuangan sebelumnya karena ternyata nggak ada. Kalau perintah presiden dilawan, saya nggak tahu apa ground saya untuk melawan perintah presiden. Paling diskusi sedikit, Pak jangan 100 kurang sedikit tanya kalau anggarannya nggak cukup. Kan PNBP mereka dari energi katanya tertinggi Pak. Masa itu aja sisa banget. Waktu itu sindirannya gitu Pak gitu. Nanti saya lihat. Lu mau ngadu gak apa-apa paling lah. Enggak Pak, waktu itu benar. Nah, saya nggak, nanti kita lihat. Sepertinya sudah lebih bagus daripada sebelumnya kan. Ayo. Jadi kita lihat seperti apa perintah presidennya. Saya akan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi kritik yang sempat dilontarkan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu ceplas-ceplos. Purbaya mengungkapkan bahwa gaya bicaranya hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa sikap lugas yang ia tampilkan semata-mata untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya menegaskan dirinya tidak pernah berani bertindak tanpa perintah dari Presiden pada 27 Oktober 2025. Menurutnya, gaya komunikasi yang dianggap koboi itu merupakan dari strategi komunikasi pemerintah untuk mengembalikan sensitif masyarakat di tengah situasi ekonomi turun. Ia Menteri Keuangan, dirinya hanya berperan sebagai perpanjangan tangan Presiden menjalankan kebijakan. kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali itu. Ya Pak. Ya saya baru. Ya biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen. Tapi yang paling penting adalah itu kan di media banyak keributan, katanya Pak Bisma pun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Ya tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan. Oh dia Pak Baskun puasa, jadi saya traktir Pak Bisma pun. Mau makan di mana Pak? Ya, restoran Pak, ada restoran itu. Jadi batasannya seperti itu. Kita nggak ada apa-apa, ada saling. Sebenarnya Pak Purbaya ini kan sangat baik,
sangat baik dalam artian bahwa beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi, bahwa tidak terjadi apapun di antara kita. Dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan ada hati, kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan. Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utama Bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugas Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. KPK mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kabar itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Senin 27 Oktober. Asep Guntur saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan KPK, meski sudah informasi terkait penyelidikan itu, namun Asep belum bersedia merinci sejak KPK itu dimulai. KPK memulai penyelidikan itu merupakan babak sebelumnya terjadi polemik dugaan proyek kereta cepat WUS. Salah satu pihak yang menyuarakan dugaan markup mantan bidang polisi dan keamanan Mahfud MD sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya enggan membuat laporan kasus tersebut meski diminta KPK. Menurut Mahfud MD, seharusnya KPK langsung menyelidiki kasus tersebut tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Setelah polemik tersebut, KPK akhirnya mengumumkan pihaknya telah memulai penyelidikan terkait kasus dugaan markup proyek WUS. Markup WUS sudah dibuka penyelidikan oleh KPK. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi data yang dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim mencuri dan mengungkap perkara ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres. Dalam proses penyelidikan secara umum tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. KPK mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan markup proyek WUS. Di satu sisi, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC berjanji kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan KPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengklaim pihaknya sudah mulai bergerak menyelidiki dugaan markup proyek WUS. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Asep Guntur melalui keterangannya kepada wartawan pada Senin 27 Oktober. Namun, ia belum bersedia merinci sejak kapan KPK memulai penyelidikan tersebut. Adapun langkah KPK ini menjadi babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik publik mengenai dugaan markup proyek WUS. Salah satu yang mengendus adanya dugaan markup proyek kereta cepat adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara KCIC sangat menghormati semua proses yang dilakukan KPK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Korporat Sekretari PT KCIC Eva Kairunisa pada Senin 27 Oktober malam. Ia menyatakan KCIC akan bekerjasama membantu KPK selama proses penyelidikan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meragukan Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam dugaan korupsi WUS dikarenakan baru menang WUS pada tahun 2020.
Mahfud pun menyebut Luhut memiliki karakter yang melaksanakan presiden. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa adanya dugaan markup Bush melalui podcast yang di channel YouTube-nya. Ia pun berpanggil KPK namun enggan kasus tersebut. Lebih lanjut, Mahfud MD tidak mendetail soal perencanaan Bush. Pasalnya baru diangkat menjadi Menko Polhukam per 2019, sementara kontrak dilakukan pada 2015 hingga 2020. Mahfud juga meragukan Luhut terlibat dalam dugaan markup proyek Bush. Pasalnya saat itu Luhut masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Mahfud ditugaskan menangani pada tahun 2020, mengatakan Luhut menyelesaikan proyek Bush yang sudah busuk. Terlebih Mahfud, Luhut memiliki karakter yang menjalankan tugas sampai tuntas jika diberikan oleh Presiden. Termasuk dalam hal ini Luhut menyelesaikan perintah oleh Presiden saat itu, yakni Joko Widodo. Dipikirkan dan dicatat di dalam sistem pemerintahan kita. Jadi ketika negara keputusan, ketika pemerintah mengambil keputusan, dia keputusan yang bersifat institusional. Jadi tidak banyak ketika seseorang sudah menandatangani sesuatu itu dia atas nama negara, dia atas nama pemerintah kita. Jadi kalau misalnya di situ ada para pihak yang bukan perorangan. Jadi saya kira di sistem politik kita terkadang orang memahami bahwa ada yang salah dengan cara memahami tata kelola pemerintahan. Harus tata kelola pemerintahan dipahami bahwa ketika orang melakukan tanda tangan, orang melakukan kontrak itu lembagaan, kontrak institusional. Tidak hanya kasus ini ya, kasus lain juga misalnya yang paling gampang ya, ini kasus yang kereta cepat ya, yang super cepat, yang WUS program Jakarta Bandung. Katakanlah misalnya yang paling ekstrim IKN. Itu dilakukan Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Jadi ketika itu sudah dicanangkan, sudah ditandatangani, maka siapapun presiden yang